Selamat pagi pemirsa, senang dapat kembali menemani pagi Anda dalam program Berita Up News yang menyajikan beragam informasi aktual dan terpercaya dari berbagai daerah. Saya Rifera Ramadhani. Dan saya Rahan Alia Arsyad. Selama 30 menit ke depan, kami telah merangkum berbagai peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat untuk Anda. Kebebasan hidup jauh dari keluarga membuat sebagian mahasiswa perantau di Yogyakarta menghadapi perubahan gaya hidup dan pergaulan. Antusiasme masyarakat mengikuti malam takbiran justru memicu kemacetan panjang di kawasan Warung Boto, Yogyakarta. Meski angka stunting di Kabupaten Wonogiri terus menurun, ratusan balita di Kecamatan Praci Mantoro masih tercatat mengalami stunting. Kita awali dari Kabupaten Bantul. Pemirsa, perbaikan jalan di kawasan Piungan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur justru menimbulkan kemacetan panjang yang dikeluhkan para pengguna jalan. Proses pengerjaan proyek ini menyebabkan antrian kendaraan mengular cukup panjang, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari. Lalu seperti apa kondisi lalu lintas di lokasi saat ini? Untuk mengetahui kondisi terkini lokasi, telah bergabung rekan kami Aktus Jimo yang berada langsung di kawasan Piungan. Ya, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kawasan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tepat di lokasi proyek perbaikan jalan yang masih berlangsung seperti yang berada di belakang saya ini. Pemirsa, proyek ini menyebabkan arus kendaraan melambat karena adanya penyempitan jalur di beberapa titik pengerjaan. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan kerap terjadi, terutama pada jam-jam sibuk ketika masyarakat berangkat dan maupun pulang beraktivitas. Tidak hanya berdampak pada pengguna jalan, proyek ini juga mempengaruhi aktivitas ekonomi warga dan pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi. Menurut saya cukup terhambat ya, karena kan saya pulang pergi dari Gunung Kidul ke Jogja itu kalau pagi macet, terus sorenya juga macet, jadi agak lama gitu. Jadi kalau pagi harus berangkatnya lebih pagi lagi biar nggak terlambat gitu sih. Pemirsa, selain menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih panjang dan lama, kepadatan lalu lintas yang terjadi juga berdampak pada kenyamanan masyarakat yang setiap hari melintas di jalur ini. Sementara itu, dampak proyek yang terjadi juga dirasakan oleh pedagang yang berada di sekitaran lokasi pengerjaan proyek ini. Sebelum terjadi proyek ini, mereka nggak bisa beli seperti ini. Yang dunia omset kami itu kurang lebih perkiraan itu 10 juta. Sekarang saja turun gratis. Meski menimbulkan sejumlah dampak bagi masyarakat, proyek perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperlancar mobilitas warga dalam jangka panjang. Masyarakat yang melintas di kawasan ini juga diimbau untuk tetap berhati-hati serta menyesuaikan waktu perjalanan guna menghindari kepadatan lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung. Dari kawasan Piungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, saya Aktus Jimo melaporkan untuk Up News. Beralih dari kemacetan di Piungan, kemurnian tradisi justru membawa ribuan warga larut dalam keheningan malam. Pada malam 1 Suro, ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya memadati kawasan keraton untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang dinamakan Mubeng Benteng. Ritual berjalan kaki tanpa berbicara ini berlangsung dengan hikmat. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya Jawa, tetapi juga menjadi momen refleksi diri bagi masyarakat. Ribuan warga memadati kawasan Benteng Keraton Yogyakarta untuk mengikuti tradisi Mubeng Benteng dalam rangka menyambut Malam 1 Suro. Tradisi yang telah berlangsung turun-temurun ini kembali digelar dengan diikuti masyarakat dari berbagai daerah.
Dengan mengenakan pakaian tradisional maupun pakaian serba gelap, para peserta berjalan mengelilingi benteng sejauh beberapa kilometer. Selama prosesi berlangsung, peserta diwajibkan menjaga ketenangan dan tidak berbicara sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai spiritual yang terkandung dalam tradisi tersebut. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Keraton Yogyakarta. Di belakang saya sudah terlihat para warga yang akan mengikuti tradisi mubeng benteng dalam menyambut malam Satu Suro. Tidak hanya diikuti warga Yogyakarta, tradisi ini juga menarik perhatian masyarakat dari luar daerah. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa tradisi budaya Jawa masih memiliki tempat yang kuat di tengah perkembangan zaman. Baru pertama kali nih saya ikut kegiatan acara mubeng benteng untuk lampah budaya. Pertama ya karena kepengen tahu ya, sebetulnya kepengen tahu untuk ritual tahunan seperti ini. Yang kedua karena ini pelestarian budaya juga kan. Bagi Keraton Yogyakarta, mubeng benteng bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan simbol perjalanan manusia dalam melakukan introspeksi serta mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Apa yang dilakukan oleh Kaula Dalem dan apa yang disampaikan dari keraton itu memang sinkron, sehingga keraton sendiri mengakui bahwa pundering adat istiadat kebudayaan ada di Keraton Yogyakarta. Dengan pengamanan yang melibatkan aparat kepolisian dan petugas terkait, pelaksanaan mubeng benteng berlangsung tertib dan lancar. Tradisi ini menjadi bukti bahwa warisan budaya tidak hanya dijaga oleh keraton, tetapi juga terus hidup melalui partisipasi masyarakat dari generasi ke generasi. Antusiasme masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa tradisi mubeng benteng tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta. Selain melestarikan warisan leluhur, tradisi ini juga menjadi sarana refleksi diri dalam menyambut Tahun Baru Jawa. Dari kawasan Keraton Yogyakarta, saya Naima Fitriani melaporkan untuk Up News. Jika malam Satu Suro syarat akan pengawasan diri, realiti berbeda. Justru terlihat pada padat kehidupan remaja di kota pelajar. Tim Up News menelisik lebih dalam mengenai dinamika pergaulan anak kos di Yogyakarta. Kebebasan yang tinggi tanpa pengawasan kini menjadi tantangan besar yang memicu berbagai dampak sosial. Berikut laporan mendalam Tim Up News. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar yang menjadi tujuan ribuan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Hidup jauh dari orang tua membuat sebagian mahasiswa akrab dengan kehidupan malam. Mulai dari nongkrong hingga larut malam, clubbing hingga mengonsumsi minuman beralkohol. Lantas, benarkah fenomena ini menjadi bagian dari budaya pergaulan anak kos di kota pelajar? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia. Ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah tinggal di rumah kos yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Rumah kos pun tak lagi sekedar menjadi tempat beristirahat, tetapi menjadi ruang pertama bagi mahasiswa belajar mengambil keputusan tanpa campur tangan keluarga. Namun, kebebasan yang sama ternyata menghasilkan cerita yang berbeda bagi setiap orang. Kalau itu pasti ya, karena kita jauh dari orang tua, jadi pengawasannya itu lebih nggak ketat. Jogja ini kan banyak yang campur, banyak yang tidak bebas. Nah, saya ingin supaya kos itu, anak-anak kos itu bisa disiplin. Ya, sesuai dengan cita-cita orang tua, Mbak. Bagi banyak mahasiswa, tinggal di rumah kos menjadi pengalaman pertama hidup tanpa pengawasan keluarga. Kebebasan mengatur waktu, memilih teman, hingga menentukan aktivitas sehari-hari menjadi bagian dari proses belajar menjadi mandiri. Namun, kebebasan itu juga menghadirkan tantangan. Tanpa kontrol langsung dari orang tua, setiap keputusan kini sepenuhnya berada di tangan mereka. Kondisi inilah yang membuat sebagian pemilik rumah kos memilih menerapkan aturan yang lebih ketat
sebagai bentuk tanggung jawab kepada para orang tua yang mempercayakan anak-anaknya tinggal di sana, dan tantangan baru yang tidak selalu mudah untuk dikendalikan. Oh, kalau ketertarikan ya, pertama sih karena diajakin temen, terus karena penasaran. Soalnya faktor pendorong yang paling keras tuh ya karena penasaran sih, itu aja. Kehidupan malam atau clubbing ini banyak sekali berpengaruh ke mental. Terus berpengaruh nggak ke sosial? Otomatis berpengaruh. Pertemanan kita di dunia malam itu kan pasti mungkin tidak semua, tapi hampir rata-rata pertemanan yang menunjuk ke arah negatif. Juga muncul beberapa hal ya yang perlu kita kaji juga di lingkungan kita, seperti adanya peristiwa kelitih atau mungkin kenakalan remaja lainnya, tawuran dan lain sebagainya. Ini juga bisa jadi ini menjadi citra Jogja ini dipertaruhkan begitu ya Kak, kalau kita melihat pergaulan remaja saat ini. Kehidupan anak kos di Yogyakarta menghadirkan dua sisi yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, kebebasan menjadi ruang belajar mandiri dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, kebebasan tanpa kontrol diri dapat membuka peluang munculnya berbagai perilaku yang membawa konsekuensi, baik bagi kehidupan akademik maupun sosial. Pada akhirnya, menjaga Yogyakarta sebagai kota pelajar bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa semata. Peran keluarga, pemilik rumah kos, kampus, hingga lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam membentuk ruang tumbuh yang sehat bagi mahasiswa perantau. Sebab kebebasan sejatinya bukan tentang melakukan apa saja tanpa batas, melainkan tentang kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas setiap pilihan. Saya Naima Fitriani melaporkan untuk UpNews. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik dan aktual lainnya. Utska. Ions in, energy on. Stay fresh, stay active. Pocari Setto. Kembali di UpNews, pemirsa, euforia perayaan juga menyisakan catatan di jalan raya. Kemacetan panjang sempat terjadi di kawasan Warung Boto. Ribuan warga turun ke jalan untuk menyaksikan pawai malam takbiran yang digelar dengan berbagai atraksi menarik. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Warung Boto, Yogyakarta, yang mana para antusiasme dari masyarakat dan juga penonton untuk menonton pawai malam takbiran dari Lebaran Idul Adha. Seperti yang ada di belakang saya, tadi sudah terlihat ada kendaraan-kendaraan yang sudah dihias. Selanjutnya ada para peserta yang memakai kostum ataupun baju yang unik dan menarik dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun tingginya antusiasme masyarakat justru menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di kawasan Warung Boto. Ada beberapa titik-titik jalan yang ditutup dari sore hari dan menyebabkan para masyarakat harus memilih jalan-jalan alternatif agar bisa menonton dan menyaksikan pawai takbiran di kawasan Warung Boto. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu anggota dari kepolisian. Baik Bapak, seperti apa persiapan serta pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian untuk kegiatan pawai? Baik, untuk terkait dengan mulai persiapan ataupun pengawasan kegiatan malam takbir di seputaran wilayah Umbul Harjo sendiri, dari Polresta Yogyakarta sudah membuatkan sprint plottingan anggota
di sisi lain sudah ada anggota dari Polsek Umbul Harjo sendiri dan juga ada perbantuan ataupun BKO dari Polresta Yogyakarta. Nah, ini nanti mengcover mulai dari titik start sampai finish, kemudian beberapa penggal-penggal yang krusial seperti contohnya yang di sini. Yang di sini kan memang bukan menjadi titik start ataupun yang dilewati langsung, tapi ini menjadi ruang salah satu ruang untuk masyarakat yang mungkin akan menonton, ya kan, kemudian memarkirkan kendaraan, termasuk tadi kami lihat juga di sana ada tenan-tenan penjual, sehingga harus ada kanalisasi mulai dari sini sehingga kendaraan yang bukan ada kepentingan untuk menyaksikan kegiatan tersebut kami alihkan. Begitu juga nanti ada di ruas-ruas yang lain. Sementara itu, kemacetan panjang juga dikeluhkan para pengguna jalan yang terjebak antrean kendaraan. Salah satu pengendara di sini juga mengaku harus menunggu cukup lama karena lalu lintas bergerak sangat pelan. Saat ini saya sudah bersama pengendara yang cukup melewati antrean macet yang sangat panjang. Selamat malam, Mas. Malam, Kak. Malam. Sebelumnya, Masnya apakah sudah tahu kalau ada kegiatan pawai ini atau seperti apa? Belum tahu sih, Kak. Tadi kan saya cuma mau beli jajan, ternyata ada takbiran. Oh, baik. Jadi sebelumnya memang belum tahu karena adanya penutupan jalan lalu ke sini, setelah itu akhirnya disuruh putar balik atau kayak gimana? Ya, Kak, tadi kan udah sampai depan sana, ternyata benar-benar padat. Ternyata sampai sana disuruh putar balik. Terus saya putar balik pelan-pelan. Baik. Apakah sudah lama tadi kemacetannya cukup panjang, sekitar berapa jam akhirnya Masnya bisa tembus keluar dari area kepadatan tadi? Cukup lama sih, Kak, soalnya juga jalannya benar-benar padat, pelan-pelan, terus sekitar jalan mungkin 1 jaman lah, kurang lebih. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu pengendara yang terjebak macet cukup lama karena tidak tahu bahwa ada kegiatan pawai di daerah atau di kawasan Warung Boto. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan masih terus melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan di sekitar lokasi pawai. Meski menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, masyarakat tetap antusias mengikuti tradisi malam takbiran yang rutin digelar setiap tahunnya. Dari Warung Boto, Yogyakarta, saya Naima Fitriani melaporkan. Kemacetan malam takbiran boleh saja menguji kesabaran, namun alunan nada yang satu ini justru memberikan keterangan sekaligus melestarikan budaya. Guna menjaga warisan leluhur agar tidak punah, kelompok warga di Yogyakarta giat menggelar latihan karawitan rutin. Upaya pelestarian seni tradisional ini kini mulai diminati kembali oleh generasi muda. Alunan gamelan terdengar memenuhi sebuah sanggar seni di Yogyakarta. Di tempat inilah berbagai generasi berkumpul untuk belajar dan melestarikan karawitan. Seni musik tradisional Jawa yang masih terus bertahan di tengah modernisasi. Meski tergolong seni tradisional, minat masyarakat terhadap karawitan masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kelompok latihan yang terus aktif dan berkembang di Yogyakarta. Kalau karawitan itu bisa mengikuti perkembangan zaman juga. Seperti kita karawitan gamelan terutama itu bisa dikolaborasi dengan musik-musik modern seperti band atau seperti orkestra juga bisa gamelan itu. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Tak hanya aktif berlatih, Sanggar Widya Pramana juga pernah tampil di berbagai acara, termasuk The Local Market Jakarta. Anak-anak muda nggak cuma terpaku dengan hanya melihat, tapi mereka punya ketertarikan untuk mencoba dan melestarikannya. Di tengah modernisasi, karawitan terus hidup sebagai warisan budaya yang dijaga bersama. Dari Yogyakarta, untuk UpNews. Bukan cuma seni musiknya yang klasik, berburu barang-barang penuh memori juga punya tempat tersendiri di hati masyarakat Yogyakarta. Bagi Anda pecinta barang antik, Pasar Sentir adalah surganya. Menjelang malam, pasar ini selalu ramai dikunjungi warga maupun wisatawan. Mulai dari radio lawas, kamera analog, hingga berbagai koleksi jadul dapat ditemukan di Pasar Sentir. Ketika malam mulai menyelimuti kawasan Malioboro, denyut aktivitas justru semakin terasa di Pasar Sentir.
berlokasi di Jalan Paningratan, tepat di sisi selatan timur Pasar Beringharjo. Pasar malam ini selalu hidup mulai pukul 7 malam hingga 11 malam. Beragam barang dijajakan di sini, mulai dari mainan, barang bekas, kaset lawas, hingga benda-benda antik yang menghadirkan nostalgia bagi para pengunjung. Liburnya pas hujan deras. Pas hujan deras. Ya, sama hari Lebaran. Pas hari Lebaran. Sama kiamat juga. Oke. Berarti buka terus ya? Buka terus. Kalau biasanya yang beli itu umur berapa di sini, Mas? Rata-rata anak cah kuliah bahasa, Mas. Oh, anak kuliahan. Cari-cari sepatu, jam tangan, aksesoris sama aksesoris. Namun, berbelanja di Pasar Sentir belum lengkap tanpa tawar-menawar. Tradisi inilah yang menjadi ciri khas sekaligus daya tarik tersendiri bagi para pemburu barang unik. Pengunjung juga diimbau membawa uang tunai dan teliti memeriksa kondisi barang, karena sebagian besar transaksi di pasar ini masih dilakukan secara langsung dan sederhana. Misal cari apa gitu kan, pasti ada aja kayak stand lighting lah atau sepatu apa kayak semuanya ada gitu loh. Benar-benar kayak nemuin harta karun ya. Iya. Dan harganya pun juga kayak lumayan murah lah dibandingkan kalau yang lain gitu. Di tengah modernisasi kota, Pasar Sentir tetap bertahan sebagai ruang hidup bagi tradisi, sejarah, dan denyut ekonomi masyarakat, menjadikannya bukan sekedar pasar malam, tetapi bagian dari wajah budaya Yogyakarta. Dari Yogyakarta untuk Up News. Tetap saksikan Up News, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan informasi menarik dari berbagai daerah. 찾았어 골목골목을 따라다니면서 Kembali dengan Up News, pemirsa, pemerintah terus berupaya memastikan program makan bergizi gratis berjalan aman dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pengawasan kualitas makanan, guna mencegah terjadinya kasus keracunan pada para penerima manfaat program tersebut. Pengawasan dilakukan mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan sehingga keamanan pangan tetap terjaga. SOP di mana masing-masing relawan atau siapapun yang masuk ke dapur itu harus menggunakan APD yang lengkap, termasuk sarung tangan, kemudian hairnet, masker, dan kebersihan kuku dan lain sebagainya, yang mana SOP tersebut sudah kita tuangkan dan kemudian diberitahu ke relawan, dan kemudian SOP tersebut ditempelkan di setiap titik-titik untuk agar nantinya gampang dilihat di loker dan lain sebagainya, untuk sebagai pengingat, yang mana setiap hari kamera CCTV mengawasi pekerjaan dan kemudian setiap relawan-relawan yang ingin bekerja atau masuk atau menyiapkan bahan baku agar semuanya itu menggunakan SOP lengkap sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan dan kemudian arahan juga dari BGN. Jadi kalau faktor-faktor itu sebenarnya ada 3 ya. Ada faktor biologi, faktor kimia, dan juga faktor fisik. Faktor biologi sendiri ini bisa terjadi karena beberapa bakteri. Lalu untuk faktor fisik ini banyak juga, seperti adanya misal kontaminasi dari benda-benda seperti helaian rambut, lalu mungkin di beras seperti ada kerikil. Nah, itu seperti benda-benda fisik. Kalau kimia sendiri ini sebetulnya bisa terjadi kontaminasi dari bahan baku yang dia mengandung pestisida. Selanjutnya dari Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri baru saja meraih predikat sebagai salah satu kabupaten terbaik. Namun di balik capaian tersebut masih terdapat persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni tingginya angka stunting di salah satu kecamatan di Wonogiri. Lalu, seperti apa kondisi di lapangan dan apa saja upaya yang telah dilakukan untuk menekankan angka stunting tersebut? Berikut laporan mendalam tim Up News.
Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu daerah yang berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program telah dijalankan untuk memperbaiki gizi dan kesehatan anak. Namun, apakah keberhasilan tersebut telah dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa? Data menunjukkan prevalensi stunting di Wonogiri turun dari sekitar 24% pada 2017 menjadi sekitar 8% pada 2023. Meski demikian, sejumlah kecamatan masih mencatat kasus yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Kecamatan Pracimantoro. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan di balik penurunan angka stunting. Tim menelusuri langsung kondisi di Kecamatan Pracimantoro. Berbagai program seperti posyandu, pemantauan tumbuh kembang anak, dan edukasi gizi terus dilakukan. Namun, apakah intervensi tersebut telah menyentuh akar persoalan stunting? Kalau misalnya disuruh membandingkan antara pemberian gizi atau mengubah kebiasaan atau pola pikir masyarakat, kalau di tempat kami yang paling susah adalah mengubah pola perilaku ya, atau pola pikir, karena memang itu kan sudah kebiasaan. Sedangkan untuk mengubah kebiasaan itu kita intervensinya harus mengubah pengetahuan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa stunting tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Rendahnya pemahaman mengenai gizi, pola asuh, dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak juga menjadi tantangan yang dihadapi petugas kesehatan. Ada dari desa juga ada, tapi berhubung ini kan dana desa kan ada efisiensi dana desa, di pengurangan dana desa. Untuk pendamping makanan tambahan itu diberhentikan dulu. Selain gizi dan pola asuh, akses terhadap air bersih dan sanitasi juga menjadi tantangan. Sebagian warga masih memanfaatkan air hujan maupun air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan air minum saat musim kemarau. Itu memanfaatkan air tampungan hujan tahun kemarin karena di sini itu nggak ada bantuan air bersih. Menanggapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Wonogiri menyebut penanganan stunting kini dilakukan melalui pendekatan lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan bidang kesehatan, sanitasi, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Jadi begini Mbak, kalau melihat program-program yang sudah dilakukan, sebenarnya pendekatannya sudah mengarah pada hal yang tepat. Ada pemantauan pertumbuhan, ada edukasi, dan ada juga pendampingan. Tapi menurut saya yang perlu dilihat bukan hanya apakah program itu ada atau tidak, melainkan bagaimana berkelanjutannya setelah anak itu atau keluarga teridentifikasi memiliki masalah. Karena itu, penurunan angka stunting di tingkat kabupaten memang merupakan capaian yang baik. Tetapi tetap perlu dilihat lebih detail di tingkat wilayah dan keluarga. Karena masalah yang dihadapi juga berbeda. Jadi yang perlu diperkuat adalah kesinambungan antara deteksi, pendampingan, edukasi, dan evaluasi. Masih ditemukan kasus di wilayah, bukan berarti program penanganannya tidak jalan, program tetap dilakukan. Tetapi hasilnya memang tidak bisa langsung sama di setiap wilayah. Karena itu, kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat persoalan yang ada di masing-masing wilayah agar penanganan yang diberikan bisa lebih tepat. Penurunan angka stunting di Wonogiri patut diapresiasi. Namun, penelusuran di Pracimantoro menunjukkan bahwa tantangan masih ada, mulai dari pola asuh, sanitasi, akses air bersih, hingga transparansi program. Sebab keberhasilan penanganan stunting tidak hanya diukur dari menurunnya angka, tapi juga dari kemampuan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dari Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, saya Nabila melaporkan untuk UpNews. Menutup perjumpaan kita pagi ini, mari kita menuju kawasan Prawiro Taman yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Prawiro Taman menjadi salah satu kawasan yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat berada di Yogyakarta. Beragam kafe, toko kreatif, hingga suasana jalan yang khas menjadi daya tarik tersendiri. Lalu seperti apa pesona kawasan yang dijuluki surga nongkrong dan belanja kreatif ini? Berikut laporan selengkapnya. Kalau
berbicara soal destinasi favorit di Yogyakarta, Malioboro masih menjadi tujuan utama. Namun, tak jauh dari pusat kota, ada loh salah satu kawasan yang menawarkan suasana yang menarik, yaitu Prawiro Taman. Prawiro Taman sekarang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan karena bisa kita lihat di sini banyak sekali kafe-kafe menarik, lalu juga ada berbagai macam kulineran, lalu juga banyak store-store aksesoris unik yang disukai oleh para anak zaman sekarang. Lalu, apa saja sih hal-hal yang membuat Prawiro Taman menjadi menarik untuk dikunjungi? Yuk, ikut aku jalan-jalan di Prawiro Taman. Selain wisatawan mancanegara, kawasan ini juga selalu ramai didatangi oleh wisatawan lokal. Lalu, apa saja yang membuat mereka tertarik untuk datang ke Prawiro Taman? Oke, halo Kak. Jadi habis jalan-jalan ya tadi. Nah, menurut Kakak berdua ini nih tempat yang paling menarik di sini tuh apa aja? Kalau aku karena aku suka aksesoris, makanya aku lebih suka jalan-jalan nyari aksesoris di Oasis sih. Oh iya. Oke, kalau Kakak ya? Aku juga, tapi aku suka explore makanan-makanan di sini kayak ada Easy Peasy, ada Tempo Gelato, ada kalau di Prawiro Taman kan itu ya. Terus aku juga suka explore ke Tirto Dipuran, itu ada Scar Pizza itu. Iya, itu sih seru-seru banget ya. Terus gimana nih kesannya kalau setiap main ke Prawiro Taman nih? Kalau dari aku sendiri sih seru karena apa ya? It's giving Bali, jujur kayak another side of Jogja. Prawiro Taman membuktikan bahwa sebuah kawasan wisata tidak hanya menawarkan tempat untuk dikunjungi, tetapi juga pengalaman untuk dinikmati. Mulai dari kuliner, tempat nongkrong, hingga produk-produk kreatif lokal, semuanya hadir dalam suasana yang hangat dan penuh warna. Dari kawasan Prawiro Taman, Yogyakarta, saya Najwa bersama rekan saya Regina melaporkan untuk UpNews. Tak terasa pemirsa, hampir 30 menit kami menemani pagi Anda dengan berbagi informasi. Mulai dari perkembangan peristiwa terkini, laporan mendalam hingga cerita-cerita inspiratif yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Semoga seluruh informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi Anda dalam menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama UpNews pagi hari ini. Jangan lupa saksikan UpNews setiap hari pukul 8:30 hingga pukul 9 pagi hanya di Frames TV. Saya Rahana Aulia Arsyad dan saya Rifana Ramadhani pamit undur diri. Sampai jumpa pada UpNews berikutnya. UpNews, menjaga fakta, menginspirasi dunia.